Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hari ini eh, kami BKD Provinsi Bengkulu, khususnya Subit Pangkat, eh, ingin mengikuti acara sosialisasi pelaksanaan doku digital, di mana aplikasi ini salah satu bentuk ruang untuk memfasilitasi berkas yang nanti akan dikirim ke BKN Palembang melalui elektronik. Maka dari itu kami semua personil yang ada di Subit Pangkat pada hari ini sudah siap untuk mengikuti acara ini, dan nanti akan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga kita bisa sinergi. Kami ucapkan selamat pagi dan kami harap nanti Bapak Ibu dapat menyaksikan ini dengan seksama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan bagi yang belum sholat dulu, agar hari ini kita diberkahi dan kita mendapatkan surga nanti. Dan yang bukan beragama muslim, kami ucapkan selamat beraktivitas. Baik, demikian saksikan Zoom meeting kami pada pagi hari ini terkait dengan doku digital. Sudah siap? Siap. Sudah siap ya Ibu Isma? Fakta apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Joko itu semacam STPJN itu bukan berarti bahwa kami tidak percaya oleh bidang yang terkait, tidak, akan tetapi melihat kondisi sekarang itu kan hanya buku digital saja yang disampaikan ke kami dalam bentuk scan sehingga kami butuh itu. Saya kira Pertama dari Ibu Anissa dari BKPSDM Kabupaten Tebo. Kami ingin bertanya, SPTJM apakah harus dibuat untuk setiap usulan pengantar atau bisa untuk beberapa pengantar? Misalkan kami mengusulkan pensiun janda duda dan pensiun BUP. Jadi apakah harus membuat 2 SPTJM atau cukup 1 saja? Seperti itu pertanyaan pertama. Pegawaian dalam hal ini kenaikan pangkat. Kalau untuk kenaikan pangkat ya, jadi itu dikirimkan 1 saja. Itu setiap usulan silakan SPTJM-nya dilampirkan. Pertanyaan kedua, untuk scan file, apakah dokumen harus asli? Untuk yang difotokopi dan di legislasi maksudnya, apakah tidak diperbolehkan? Di berkas apa sih yang harus diunggah oleh instansi? Ya, jadi silakan yang diunggah itu boleh asli ataupun kopi legalisir. Ya, kalau untuk kenaikan pangkat sendiri kita jelas ya, ada kenaikan pangkat reguler dan pilihan. Reguler itu jelas adalah PNS yang tidak memiliki jabatan ya. Jadi yang memang pelaksana murni ya, itu di reguler. Kemudian pilihan tuh banyak macamnya,
ada struktural, ada jabatan fungsional, kemudian ada penyesuaian jasa dan lain-lain. Nah, apabila di SAPK Bapak dan Ibu telah mengusulkan masing-masing, misalkan telah diusulkan kenaikan pangkat jabatan struktural, nanti setelah disinkron dengan doku digital, itu adalah jenis file yang sudah diupload ada di sana, yang wajib apa saja ada dan yang tidak wajib ada, seperti itu. Ya, jadi setiap jenis usulan dari SAPK itu dia disinkron, dia akan terbaca file-file apa saja yang harus diupload, ya, yang harus diunggah. Pertanyaan selanjutnya, asli klarifikasi penetapan angka kredit dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penetapan penilaian angka kredit, apakah ini untuk semua pangkat atau golongan? Ini akan dijawab oleh Pak Chandra lagi. Silakan kepada Pak Chandra. Baik, tadi SPTJM sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa memang kalau untuk kenaikan pangkat misalkan di periode April itu memang dari Sarawangun usulnya satu aja SPTJM-nya gitu kan. Nah, terkait klarifikasi penetapan PAK dari tim penilai ya, silakan. Biasanya tim penilai itu mengklarifikasi peserta-peserta memang yang akan naik pangkat pada periode yang sudah ditetapkan. Misalkan untuk kenaikan pangkat April berarti PAK ditetapkan lebih kurang dimulai dari Januari. Nah, jadi peserta-peserta seperti dari tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan, silakan mengklarifikasi tim penilai klarifikasi PAK-nya itu disebutkan namanya, bahwa atas nama A, B, C semua disebutkan aja, nanti kemudian diupload berbarengan dengan SPTJM. Jadi tidak satu persatu ya. Biasanya itu surat klarifikasi PAK semuanya ya, semua nama peserta KP ya, seperti itu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin kita beralih ke pertanyaan langsung ya, Bapak Ibu ada raise. Selamat siang Pak Chandra dengan Bapak Ibu yang di conference room. Ada beberapa pertanyaan hari ini yang ingin saya sampaikan Pak. Pertama menyangkut dengan jabatan pelaksana Pak Chan reguler. Ini kan kadangkala yang kita temui di lapangan ada beberapa yang memang belum diangkat dalam JFT Pak. Jadi prosesnya dipelaksanakan Pak, diregulerkan. Nah, bagaimana dengan surat pernyataan PPK itu Pak? Itu masuk ke dalam kategori jenis apa yang nanti kita upload itu Pak. Kemudian juga seperti yang mungkin ada dalam bentuk klarifikasi Pak dari jabatan fungsional tertentu yang belum memberlakukan uji kompetensi Pak. Nah, ini jenis penamaan filenya apa, kemudian nanti masuk ke dalam format yang mana. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini belajar dari kasus golongan 4C ke atas Pak yang memang sudah diberlakukan di pusat. Nah, kami ada beberapa temuan Pak. Temuan maksud kami adalah pada saat kami proses unduh file di doku digital. Nah, ternyata verifikator di pusat bilang kami belum terima gitu kan. Belum masuk Pak. Dan kami coba berulang-ulang Pak, berulang-ulang. Dan alhamdulillah juga lama-lama tembus Pak. Nah, cuma masalahnya bahwa kadangkala informasi seperti itu tidak sampai ke kami Pak. Lewat notifikasi itu tidak ada pulang ke kami. Misalnya menyebutkan bahwa ini tidak dapat terunduh atau apa. Nah, apakah masalah ini juga menjadi masalah yang terjadi di kabupaten, kota atau provinsi yang lain, se-Kanrek atau se-Indonesia? Mungkin itu juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami kalau memang kami Provinsi Bengkulu yang mengalami hal itu saja.
Dan kalau boleh kami juga sedikit menyampaikan Pak, karena memang provinsi ini menjadi salah satu yang membina di kabupaten kota. Itu saja mungkin Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat selalu Pak. Yang kita sekarang Pak itu di inbox SAPK itu tidak masuk Pak. Nah kemudian informasi ke dalam doku digital itu tidak sampai ke kita Pak. Oh, maksudnya inbox yang dari kabupaten tidak masuk di inboxnya Bapak gitu ya? Yang dari misalnya BTL Pak ya, BTL kan biasanya dari BKN pusat masuk ke ke BKD provinsi Pak, sehingga bisa kita pantau. Nah sekarang itu cuma masih cek usul Pak, di monitoringnya, di inbox BTL-nya juga belum ada Pak. Oh begitu. Nah kabupaten kota juga ada yang mengeluhkan, menyampaikan kepada kami untuk mendapatkan informasi terkait masalah tersebut Pak. Nah mungkin kalau misalnya ada seperti hari ini juga ikut Zoom Pak Musinin ya dari Bengkulu Utara, minggu lalu juga dari Kabupaten Lebong juga. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak terkait dengan yang masalah seperti ini Pak. Oke baik Pak. Kalau misalnya nanti ada kasus yang seperti itu, kita mungkin nanti bisa komunikasi lebih lanjut lagi Pak. Mungkin bisa kita bantu cek kalau misalnya tadi ada kendala yang seperti itu, begitu Pak ya? Iya, makasih Pak. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya tadi ya, teman-teman yang belum diangkat dalam jabatan fungsional, ya itu jelas ya. Dalam surat kepala BKN di tahun 2013 ya, teman-teman dalam jabatan fungsional itu tetap melaksanakan tugas sebagai jabatan fungsionalnya meskipun belum diangkat dalam jabatan fungsional, itu tetap dalam kenaikan pangkatnya. Apabila dia keluar dari situ, mohon maaf tidak bisa diberikan pertimbangan teknisnya. Nah, pengunggahan file atau upload file ternyata ada filenya salah seperti itu intinya ya. Kemudian akan diganti oleh teman-teman dari BKD. Apakah file yang sebelumnya sudah diunggah itu akan harus mereka hapus secara manual atau sudah otomatis tertimpa oleh file yang baru? Silakan Pak Imam. Kalau tadi kasusnya kan sudah dikirim ya usulnya gitu kan, usulnya sudah dikirim, terus dinyatakan BTL oleh BKN ya, Kanrek, misalnya SKPNS-nya tadi tidak jelas misalnya seperti itu, atau misalnya SKPNS-nya ini miring dan lain sebagainya, nanti dari kita kan dari Kanrek akan BTL-kan usul tersebut ya. Baik, kami sudah melaksanakan sosialisasi doku digital khususnya untuk proses kenaikan pangkat, dan ada 4 kesimpulan yang bisa kami tarik. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu PNS pemerintah Provinsi Bengkulu yang ingin mengusulkan kenaikan pangkat, bahwa satu, semua dokumen persyaratan berkas itu di-convert ke dalam bentuk PDF, dan hati-hati untuk masalah penamaan, kemudian ukuran itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan BKN. Kemudian yang kedua, hati-hatilah terhadap persyaratan-persyaratan yang dokumen-dokumen tersebut masih terdapat belum dapat memberikan kepastian hukum, kemudian masih juga terdapat kekeliruan dan lain sebagainya. Karena di dalam persyaratan itu tentu kita juga melampirkan surat pernyataan tanda tangan mutlak yang itu berkonsekuensi terhadap sanksi pidana ataupun administratif apabila terdapat tidak dapat dipertanggungjawabkan atau di kemudian hari bermasalah. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang masih ragu terhadap dokumen-dokumen persyaratan kenaikan pangkat Bapak Ibu, maka silakan kunjungi kami di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Insya Allah kami semua dari bidang sub yang lainnya akan membantu Bapak Ibu. Dan terakhir, pesan kami, sampaikan berkas usul kenaikan pangkat tepat waktu untuk periode April 2021, yaitu tanggal 15 Januari 2021. Itu saja dan salam dari kami.